Oke, baik anak-anak, kita lanjutkan lagi konsep pecahan kita. Kali ini kita akan mempelajari konsep pecahan senilai. Nah, ini juga penting ya anak-anak ya. Jadi jika kamu mempunyai sebuah pecahan ya, pecahan itu bisa kamu perbesar atau perkecil. Nah, yang sebenarnya kelihatannya angkanya berbeda, tapi sebenarnya nilainya sama gitu. Maksudnya gimana sih? Contoh, nih lihat. Saya awalnya punya satu buah persegi panjang ya, seperti ini. Awalnya saya punya satu buah persegi panjang. Lalu saya buat 4 kali, 1 2 3 4. Sebenarnya ini persegi panjang ini semuanya sama. Lalu yang kedua, saya bagi 2 pecahan persegi panjangnya. Yang ketiga saya bagi 4 dengan potongan yang sama. Yang keempat saya bagi 8. Dan lalu di bagian setengah ini, yang ini kan yang daerah di akhirnya hanya satu daerah dari 2 daerah, maka pecahannya 1/2. Kalau yang ini dengan daerah yang sama ya, dengan luas daerah yang sama, tetapi untuk soal yang ini daerah di akhir kan ada 2 potongan dari 4 potongan, maka di sini 2/4. Lalu naik lagi ke atas dengan luas yang masih sama ya. Jadi sebenarnya ini sama ini daerah yang di akhir sebenarnya sama aja ya, luasnya sama, cuman bagian potongannya. Kalau gambar ini yang di akhir hanya 1 potong, gambar ini yang di akhir 2 potong, gambar ini yang di akhir 4 potong. 4 potong dari 8 potong. Kan tadi pecahan itu artinya satu bagian utuh yang dibagi menjadi beberapa bagian yang sama besar. Maka ketika saya potong menjadi 2, yang ini sama ini tuh sama besar. Kalau ini saya bagi 2, ini saya bagi 2 lagi, ini tidak saya bagi 2, maka kan potongannya jadi nggak sama besar. Seperti ini bukan pecahan namanya. Maka ini harus saya potong juga supaya setiap bagian mempunyai luas yang sama. Begitu juga dengan yang atas. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan daerah yang di akhir itu sebenarnya dia juga daerahnya luasnya sama. Maka 1/2 itu nilainya sama dengan 2/4 sama dengan 4/8. Sorry ya, ini bukan 6 tapi 8. 4/8. Jadi kelihatannya ini ada 3 pecahan berbeda, tapi sebenarnya mereka sama semua sebenarnya. Ya, sebenarnya mereka sama semua. Oke. Nah, sekarang kita akan coba ke dalam soal. Kita mau mengubah pecahan menjadi pecahan yang senilai dengan dia, ya. Misalnya saya misalnya punya pecahan 1/4, ya. Mau saya ubah menjadi pecahan lain yang sebenarnya nilainya tetap 1/4. Nah, itu caranya anak-anak. Ada 2 cara ya. Bisa pembilang dan penyebutnya itu kamu kali atau kamu bagi dengan angka yang sama. Ingat ya, harus pembilang dan penyebutnya, harus dua-duanya. Tidak bisa hanya pembilangnya atau penyebutnya. Jadi ketika kamu ingin mengubah pecahan menjadi pecahan lain yang senilai dengan dia, kamu bisa mengalihkan dia atau membagi dia dengan angka yang sama, dan harus 1 di pembilang, 1 di penyebut. Contoh, 1/4 dua-duanya mau saya kali dengan 5. Jadi kalau yang atas saya kali 5, maka yang bawah harus saya kali 5 juga. 1 kali 5, 5 per 4 kali 5, 20. Maka 1/4 itu sebenarnya sama dengan 5/20. Kalau kita gambar, itu dia luas daerahnya akan sama. Seperti ini kamu lihat. Kelihatannya pecahannya berbeda-beda, tetapi sebenarnya kalau digambar daerah yang dimaksud itu sebenarnya dia juga luasnya sama gitu maksudnya ya. Nah, oke. Misalnya yang B kita sudah dikasih beberapa pecahan yang ada clue-nya ya. Kita hanya mengisi bagian yang kosong. Contoh, ini kan pecahannya 6/5. Lalu 6/5-nya berubah menjadi titik-titik sama 15. Nah, kita patokannya yang lengkap angkanya. Yang ini yang lengkap kan bagian penyebutnya. Nah, kita tinggal pikirkan. Tadi peraturannya hanya boleh dikali atau dibagi. Ingat, tidak boleh ditambah atau dikurang.
karena 5 ke 15 angkanya semakin besar, maka kesimpulan saya 5 itu pasti dikali, karena kalau dibagikan dia angkanya makin kecil. Lalu saya tinggal pikirkan 5 kali berapa yang hasilnya 15 ya. Kalau kalian sudah hafal 5 kali 3, karena yang di bawah dikali 3, maka yang di atas harus kamu kali 3 juga. Itu supaya menghasilkan pecahan yang nilainya sama ya. 6 kali 3 18. Nah ini untuk yang tengah. Kalau yang belakang, untuk mengerjakan yang belakang kamu tidak harus berfokus pada yang tengah, boleh berfokus tetap pada dari awal, boleh ya. Jadi kalau ini sebenarnya dari 18 ke 60 juga bisa ya, tapi akan lebih mudah kalau kita dari 6 ke 60. Sama, karena akannya makin besar maka ini pasti dikali ya. 6 dikali berapa supaya jadi 60, maka 6 kali 10. Nah lalu karena yang 6 nya dikali 10, maka 5 nya pun harus ikut dikali 10, jadi yang bawahnya 50. Jadi anak-anak, 6 per 5, 18 per 15, 60 per 50 itu semua adalah pecahan yang nilainya sama. Oke, kita lanjut. Nah sekarang yang C, 15 per 20, 15 per 10, 10 nya jadi 2. Nah sekarang angka yang lebih besar berubah menjadi angka yang lebih kecil. Tidak mungkin angka ini dikali, karena kalau kita mengalihkan angka maka angkanya akan semakin besar. Jadi ini kemungkinan besar pasti dibagi. Sekarang tinggal kita pikirkan kira-kira 10 dibagi berapa yang hasilnya 2. Bisa juga begini, nah bisa juga kamu kalau mau tahu dia dibagi berapa, bisa juga kamu langsung bagi ke angkanya. 10 bagi 2 berapa? 10 bagi 2 kan 5, artinya 10 dibagi 5 hasilnya 2 gitu. Bisa juga kayak gitu. Nah karena ini yang bawah dibagi 5, maka atas pun harus kita bagi 5 juga. Jadi untuk mendapatkan pecahan yang senilai, kamu boleh mengalihkan dengan membagikan, tetapi harus dengan angka yang sama pembilang dan penyebutnya. Itu kuncinya ya. 15 bagi 5 3. Nah lalu ini setelah ini kamu mau lanjutinnya dari 3 ke 45 boleh, atau dari 15 ke 45 boleh. Sekarang saya mau nanya nih, mungkin kamu bertanya kepada saya, Pak, Bapak kan guru, ya Bapak lebih cepat lah tahunya ya. Tapi kan kita siswa, bagaimana kita bisa tahu Pak 15 ke 45 itu diapain? Pertama prinsipnya, kalau angkanya makin besar otomatis pasti dikali. Kalau angkanya makin kecil dia otomatis dibagi. Nah mungkin kalau untuk konsep itunya masih mudah. Sekarang pertanyaannya Pak, dari mana kita bisa tahu dia dikali berapanya gitu? 15 kali berapa yang hasilnya 45? Kalau saya sebagai guru kan pasti udah kepikiran. Kalau kamu sebagai siswa yang sudah terbiasa mengerjakan soal matematika juga mungkin langsung bisa tahu. Tapi kan tidak semua anak kan pintar ya. Maksudnya tidak semua anak bisa langsung kepikiran ke sana ya. Sebenarnya tidak ada anak yang bodoh, semua anak itu sebenarnya bisa. Cuman harus diajarkan dengan cara yang tepat ya, baru dia bisa mencoba sendiri juga. Jadi anak-anak, supaya kamu bisa tahu 15 ini dikali berapa ke 45, sebenarnya bisa juga kita balik. Jadi kalau dia maju ke depan dikali, maka kamu juga bisa juga balik ke belakang dibagi. Jadi kamu kalau mau tahu 15 kali berapa yang hasilnya 45, itu bisa kamu balik 45 bagi berapa yang hasilnya 15. Ya, coba kamu pakai konsep pembagian. 45 dibagi 15. Nah, seperti ini. Jadi kita tinggal cari 15 kali berapa yang hasilnya 45. Coba kalau kita kali 3, jawabannya ternyata 45. Nah ternyata 45 kalau dibagi 15 hasilnya 3. Maka itulah pengalinya. Bisa juga begitu ya. Bisa juga kalau kamu tidak kepikiran angkanya, kamu balik aja. Kamu balik angka yang lebih besar, kamu bagi sama angka yang lebih kecil. Karena tadi 15 bagi 45 bagi 3 15, sorry 45 bagi 15 jawabannya 3, maka kalau dibalik 45 kali 3 hasilnya 15 kali 3 hasilnya 45, maka 10 nya juga kita kali 3, jawabannya 30. Nah ini kayak gini,
angka ini udah besar sekali, 3 ke 300. Misalnya kamu nggak kepikiran, kalau ini karena angkanya makin besar kan udah pasti dikali. Misalnya kamu nggak kepikiran 3 kali berapa yang hasilnya 300 ya. Nah, bisa kamu balik 300 bagi 3. Coba kamu 300 bagi 3, kan kalau dihitung kan lebih mudah. Kita nggak usah mikir, tinggal kita ikuti aja urutannya. Kan 3 kali 1 3, turun ke bawah 3 kali 0 0, turun ke bawah lagi 3 kali 0 0 lagi, baru dia habis. 0 di sini adalah sisanya. Kalau ini kan soalnya, maka 300 bagi 3 itu 100. Oh, berarti 3 kali 100 itu 300. Maka 6 juga dikali 100, 600. Nah, ini mungkin masih mudah. Sekarang bagaimana? Ini lebih susah lagi. 3 ke 375. 3 kali berapa yang hasilnya 375? Kalau kamu cobain satu-satu, 3 kali 10, 3 kali 15, 3 kali 25, sampai kamu dapat yang 375, itu akan buang waktu kamu sangat banyak ya. Nah, sebenarnya ada cara lain. Jadi kalau kamu mau tahu 3 kali berapa yang hasilnya 375, sebenarnya bisa juga kita balik 375 bagi 3 itu berapa. Ya, jadi dibalik 375 dibagi 3. 3 kali 1 3, 3 kurang 3 0, jadi kita turunin 7. 3 kali 2 6, 7 kurang 6 1, turunin 5, 3 kali 5 15, habis. Maka karena 375 dibagi 3 hasilnya 125, maka 3 kali 125 pasti hasilnya 375. Begitu. Maka kita kalau mau ngisi bawahnya tinggal 6 ikut dikali 125 juga. Baru nanti kamu kali pakai perkalian biasa. 125 kali 6. 6 kali 5 30, 6 kali 2 12, tambah 3 15, 6 kali 1 6 tambah 1 7, gitu ya, jawabannya 750. Nah, oke anak-anak, mungkin kalian menganggap ini konsep yang sederhana dan sepele, tapi sebenarnya gara-gara gak paham konsep ini, nanti di belakang nanti ketika kalian mengerjakan soal yang berhubungan dengan pecahan, banyak anak-anak yang gak bisa, karena sebenarnya mereka nggak ngerti konsep pecahan itu seperti apa. Jadi kita harus belajar konsep pecahan dari yang paling dasar dan benar-benar harus mengerti setiap bagiannya. Oke anak-anak, ditonton terus video ini supaya kalian bisa lebih ngerti lagi konsep pecahan senilai. Terima kasih.